Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kuenya sudah dimakan belum? Saya pernah diceritai teman saya. Wong iku nek pikiran itu kalau nggak fokus, niku nggak bisa dijak mikir, itu nggak iso. Artinya pripun? Kalau mulutnya makan, otaknya itu nggak bisa mikir. Jadi makanya dimakan dulu baru mikir. Lah coba sampean ngejak mikir wong terus karo mangan lho iso apa ora coba. Lho kok ngaji karo mangan iku sing mlebu kira-kira ilmune apa panganane? Lah ya ngono to. Berarti teman saya benar ya. Nah, artinya monggo dimakan. Nah, sambil ngaji tadi sudah dikasih muqaddimah sama Ustadz Rizky. Nah, supaya majelis ini menjadi majelis yang sempurna, ada sholawatnya, ada zikirnya, ada nasihatnya, ada ilmunya. Okay. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i awliyaillah aynama kanu wa hallat arwahuhum أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبرحمته ترفع المنازل والدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الكرامة والشفاعة. أما بعد. Dulur-dulur sekalian, jamaah Majelis Ratibul Haddad Mushola Nurus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga panjenengan semua diparingi barokah sama Allah. Rezekinya dikasih barokah sama Allah. Umure diparingi barokah sama Allah. Semuanya diparingi barokah sama Allah. Niku jadi njaluk barokah sama Allah nggih. Njaluk barokah sama Allah. Kenapa? Kalau barokah iku hisabe sithik. Sampean kalau minta sama Allah niku walaupun minta yang banyak, minta yang begini, jangan lupa minta napa? Barokah. Ini jadwal ngaji niki padat sekali niki. Saya ini belum berhenti Pak Ustadz. Keliling. Ada yang tanya begini, ini kan malam Jumat di musola, besok nih malam Sabtu nih di Perumnas 3. Nanti hadir semua Pak ya, di Perumnas 3 nih. Nah, disambangi nih, ono panganane aman. Sing urung lillahi ta'ala gak apa-apa, sing penting budal ya, mangan. Saya tuh ditanya, Pak Ustadz, kok ngaji terus niku apa sebenarnya? Tak pikir ini pertanyaan yo asik, betul juga. Ngaji nanti ngaji dikiran kumpulan. Mangan enak, nek kumpulan iuran iku sing masalah. Biasanya kumpulan terus, nanti ujung-ujungnya iuran. Di sini ada iuran enggak? Alhamdulillah. Itu bagus, itu enggak ada iuran, jadi seikhlasnya saja. Ada orang, ya mungkin bukan pertanyaan orang, tapi kita sendiri.
Orang kok setiap hari sholat terus, pengajian terus. Perlu kami jelaskan, barangkali dengan penjelasan ini kemudian kita akan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah benar. Benar secara agama, benar secara sosial, dan benar semuanya. Kenapa kita kok terus menghidupkan namanya ngaji, sholat, dzikir? Di dalam diri manusia, Bapak Ibu sekalian, sampean rungokne ngaji sebentar saja niki. Di dalam diri manusia itu ada dua dimensi. Napa? Ngerti dimensi ya, Bu? Panganan opo dimensi ya? Dimensi ya tempe lho, tempe goreng terus dibagi dua niku. Di dalam diri manusia itu ada dua komponen. Paham gak ini? Gak paham nih. Komponen gak paham, dimensi gak paham. Apa nih jamaah waina nih? Yang paling gampang kok. Di dalam diri manusia itu ada dua. Apa nih bahasanya? Dua bagian. Paham betul? Bagian sih gak paham, badoki neh kena apa? Oh, dimensi gak paham, komponen gak paham, bagian masih gak paham. Kopine diombe, rokoknya disumet, disedot sing banter. Di dalam diri manusia itu ada dua bagian yang sangat penting yang harus dijaga. Salah satu tidak diopeni akan terjadi permasalahan goncangan yang besar dalam diri manusia. Apa itu Pak Ustadz? Sampean rungokne, mumpung ketemu saya. Kan 1 bulan sekali toh. Jamaah waina kan jarang ke alisan sekarang niki. Ya enggak apa-apa, ya mumpung ketemu saya niki. Padahal ya gak tak jaluki duit, ya gak tak jaluki rokok loh. Ya enggak tahu, muga-muga dibuka atine karo Gusti Allah. Sibuk ya Pak Ustadz, ya sibuk padha wae. Lah dua bagian ini harus dijaga. Lah petunjuk penjagaannya kalau urusan satunya insya Allah panjenengan sudah paham semua. Yang satunya ini yang perlu dikaji bersama. Apa dua bagian itu? Innalinnas jasadan wa ruhan. Di dalam diri manusia ada namanya jasad fisik dan juga ada namanya ruh batin. Lah dua ini kalau tidak dijaga dengan baik mesti ada goncangan di dalam diri manusia. Nek masalah jasad, cara wong nok donya niki awake dhewe niki Bapak Ibu sekalian, itu diparingi, dikasih sama Allah dua hal di dalam diri kita. Satu jasmani, kebutuhannya, cara merawatnya, pilihannya, senggare kepenak opo, senggare gak kepenak opo, jasmani. Insya Allah kalau urusan jasmani, panjenengan saya yakin sudah hafal apa yang dibutuhkan oleh jasmani. Apa yang dibutuhkan oleh jasmani? Makan, minum, rokok, ngopi, tidur. Sekali-kali kalau punya istri ya kumpul istri, itu kebutuhan jasmani Pak. Minimal jangan sampai lebih dari 3 hari nggak ngambil, itu bahaya. Itu bikin oling laki-laki. Saya itu kalau 3 hari nggak ngambil ngaji itu nggak fokus. Nah, sekarang fokus terus karena setiap 2 hari saya ambil jatah itu, maksudnya jalan-jalan sama istri gitu loh. Sampai pikirannya membulet Pak Ustadz sudah tua, Pak Ustadz gak butuh. Loh kata siapa? Umur boleh tua, syahwat tuh gak pernah tua. Tanya Mas Tulus itu. Semakin tua semakin menjadi. Entah kok ibu, tambah tua tambah lemas tambah semangat. Tambah semangat ibu-ibu, biar nafkahnya tambah banter, kasih. Ditawani Bu, bapak itu ditawani, Pak gak njaluk Pak, ngono tawani. Oke nek sampai malam Jumat, apalagi malam Jumat ini ngajinya jangan lama-lama, ini jatah saya ini. Nah, gitu. Itu kebutuhan jasmani, gak usah diajari panjenengan wis to mesti apal.
Kalau ditanya setiap hari sampean makan, setiap hari lah sampean makan minum, bahkan nopo? Yes, bendino mangan sego terus setiap hari niku. Ngopi yo bendino, nggih to? Bosen apa mboten? Sampean bendino esok ngopi, engko sore ngopi, bengi ngopi, sesuk neh ngopi neh, mangan lagi, minum lagi. Bosen enggak hari-hari begitu? Bosen mati sampean gak mangan. Menunya boleh beda, tapi yang harus dimasukkan wajib ada yang dimasukkan. Menunya saja yang beda, gitu. Tapi setiap hari ini wajib ada yang masuk. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Sekali panjenengan tidak memberikan satu asupan padahal panjenengan butuh, mesti ada goncangan. Biasanya maem 2 kali, terus cuman maem 1 kali. Pripun, beda napa mboten rasane? Biasanya rokokan, mari subuh biasanya rokokan, bapak-bapak ilo. Biasanya rokokan ngopi terus gak rokokan ngopi, piye rasane? Anyep toh? Aku duwe emosi ya, gitu. Pancen ngoten niku. Jadi kita tidak akan pernah bosan jika sesuatu itu kita butuhkan. Begitu pula urusan rohani. Rohani itu ya butuh bapak-bapak ibu sekalian, butuh diasupi, butuh dimasuki, butuh dikasih nutrisi. Cuman kebutuhan jasmani sama rohani niki beda. Kalau kebutuhan rohani niku petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebutuhan rohani supaya hati panjenengan, kalau kebutuhan jasmani buahnya adalah ketika jenengan lapar kemudian makan enak, jenengan ngantuk kok tidur tenang, fresh awake. Ini kebutuhan jasmani yang buahnya bisa dirasakan. Sama rohani juga begitu. Rohani itu butuh bagaimana supaya hati itu tenang, supaya hati itu damai, supaya tertanam jiwa, apa itu syukur, apa itu sabar, apa itu tawakal. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan rohani yang kalau kita tidak asupi diri kita, sekalipun jasmaninya kecukupan, rohaninya tidak, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Jangankan di akhirat, di dunia saja tidak akan pernah merasakan. Kalau ditanya kenapa kok ngaji terus gak bosen-bosen, lah sampean ditanya kok mangan terus gak bosen bedino kah? Padahal ya habis makan dibuang lagi loh. Ayo siapa yang eman-eman? Gak ngising sampean? Eman-eman Pak Ustadz? Nanti kalau saya buang air nanti lapar lagi, makan lagi, kasih habis makanan. Saya tahan-tahan biar 1 minggu gak usah makan. Apa begitu? Ya beledos loh. Bayangkan sesuatu yang ketika masuk dan harus keluar saja, niku kita nggak pernah bosan setiap hari makan, besok makan lagi, makan lagi, nggak pernah bosan. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Sama rohani juga begitu. Mestinya kita itu bukan hanya 1 bulan sekali dikasih waktu oleh Allah 1 hari 1 malam, jangan dilupakan namanya makanan ruhani, yaitu sholat 5 waktu. Sekali panjenengan ninggal sholat, oke, urusan jasmani keturutan, tidurnya sampean nyenyak, duwe sampean akeh, bojone sampean nurut. Tapi kalau sampean ninggal asupan ruhani 1 kali saja, Allah akan hadirkan kebingungan dalam kehidupan sampean. Ki duwe akeh kok mumet terus, iki rezeki lancar kok kurang terus. Oh, no sing dadekno ruwet niku. Kenapa? Bukan kebutuhannya yang kurang, tapi ruhaniyahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Coba nangen-nangen. Jenengan dibekali sama Allah kebutuhan rohani, sholatnya 5 waktu, ojo ditinggal tenan. Kenapa? Itu kebutuhan rohani. Mungkin jenengan tidak bisa mendeteksi, tapi perjalanan yang sering kita lakukan, apa sebenarnya yang menjadikan kita ruwet? Kadang-kadang bukan masalah, tapi kebutuhan rohani kita belum tercukupi. Lah supaya kita paham pentingnya sholat itu di mana, pentingnya wudhu itu di mana, pentingnya zikir itu di mana. Lah ngaji inilah
sarana prasarana untuk memahami sebenarnya ruhaniyah kita itu butuh apa saja dan harus seperti apa. Orang kalau sudah tahu kebutuhan ruhaninya, jangankan meninggalkan, kalau bisa menambah. Bukan hanya sholat lagi, saya tambah zikir, baca Quran, sedekah, macam-macam. Insya Allah mungkin kita tidak akan bisa mencapai ketenangan, tapi Allah yang akan menghadirkan ketenangan itu. Karena apa? Karena Allah yang membuat kita, yang sangat tahu kebutuhan kita. Ini badan dipakai apa, bisa bagaimana, dipakai apa, seperti apa, itu Allah tahu. Hati kalau dibuat hasud akan menjadi gelisah, tidak akan pernah syukur orang yang hasud. Hati kalau dibikin marah, Allah tahu. Ketika hati seseorang kemudian marah, akan terjadi sesuatu yang bagus menjadi tidak bagus, yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh, berantakan. Kenapa? Karena akibat marah. Sehingga hadir agama melalui Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah kalau ada masalah. Falakal jannah. Apa jannah maksudnya? Maka kamu akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupmu. Nah, ini contoh ruhaniyah. Coba panjenengan punya bos, gaji lancar, tapi suka marah-marah terus. Kepenak apa kepenak? Sampean duwe bojo ayu misalnya, tapi ngamuan. Penak atau penak? Ya ngeluh. Makanya nek njaluk Gusti Allah jangan kayak Ustadz Wahyu. Cantik tok, cantik yang tidak marah-marah. Makanya beliau yang tidak marah-marah nggak minta, sehingga dimarah terus sama istrinya. Nah, ini bocoran nih, saya kasih bocoran. Makanya nek njaluk Gusti Allah enak, gak usah banyak-banyak. Ya Allah minta yang terbaik, itu paling enak. Cara sugih ya sugih sing ayu, sing soleh, solehan. Kok nek sampean njaluk Allah ayu sugih tok, lha sugih tapi medhit nangis sampean. Lho ngono lho njaluk malaikat tuh kadang yo bingung njaluk nuruti awake dhewe. Kembali lagi tadi. Agama itu hadir dengan segala perintahnya, nasihatnya dari Rasulullah. Itu murni untuk ngepenakkan kita, bapak-bapak ibu sekalian. Coba jenengan pikir masalah yang jenengan hadapi saat ini itu karena jenengan nuruti perintah Allah nopo karena nuruti perintah sampean dewi. Ayo monggo diangen-angen yang menjadikan sampean saiki masalah di mana-mana ruwet-ruwete hidup niku lho. Menurut panjenengan sebab nuruti perintah Allah nopo sebab nuruti karpe awake dhewe? Lho banter kae. Dijawab sih banter no Pak, ben penak. Tidak ada orang itu ruwet sebab nuruti perintah Allah, gak ono. Sumpek Kang, sumpek lapo. Habis jamaah subuh saya sumpek, gak ono kayak gitu. Lapo sumpek Kang, habis dikir, gak ada begitu. Lapo kan sumpek, mari solawatan sumpek. Bukan solawatan yang bikin sumpek. Mungkin kuenya kurang banyak, mungkin ya. Lalu sampean no tomak. Datang niatnya dikir, ngarep-ngarep dikei makanan, ngarep-ngarep dapat makanan itu karepe Gusti Allah napa karepe sampean? Sik to, jawab sing tenan lho. Sampean datang ke musola niki contoh, nanti sampean kembangkan. Acaranya sama, ngaji. Kok bar ngaji bikin kecewa, misalkan. Dilihat. Apa misale? Jenengan datang asal niat sholawatan, niat ngaji bener. Apapun yang terjadi mesti kepenak. Berhubung ada sampeyan punya sesuatu tersembunyi dalam hati sampeyan, pengen datang ke musola, nanti biasanya di musola itu ada makanan, muncul keinginan, pengen entuk makanan itu keinginan sampeyan atau keinginannya Gusti Allah? Dewe toh? Lah delalah habis acara gak ono mangane. Kecewa apa mboten? Salahe sapa? Salahe sampeyan dhewe. Wong Gusti Allah ngongkon teko selawatan ngaji wis. Lu kok sampean pengen oleh panganan pas mulai gak dikai mangan, ya mesti kecewa ngomong saya rugi saya ikut sholawatan di sana. Bukan sholawatnya yang bikin rugi, utekmu itu loh. Dong pora. Lah utek-utek kayak gini tuh ayo diperbaiki dulur-dulur sekalian. Jenengan kadang-kadang datang bertamu kepada orang, bertamu itu baik atau tidak?
baik silaturahim, tapi pulang kecewa. Ingat, bukan tamunya, bertamunya silaturahimnya yang bikin kecewa. Mesti uteknya sampai sing elek iku mang. Pengen cobalah ke Bumana lagi, nanti pulang dibawakan keripik. Lah kok pulang gak dibawakan? Ya kecewa. Lah unek-unek pengen keripik iku uteknya sampean apa kongkonane Gusti Allah? Uteke dewe. Makanya nek silaturahim ya silaturahim ae, dikasih oleh-oleh alhamdulillah. Enggak yo masalah. Mesti enggak jadi masalah. Kepenak kan? Coba diangen-angen masalah yang bikin jenengan ruwet nopo? Enggak ada yang ngikuti aturannya Allah. Itu enggak ada. Yang ngikuti aturan Allah, semua perintah Allah. Satu, enggak ada yang memberatkan. Dua, pasti bikin hati itu tenang. Yang bikin mulai ada masalah adalah keinginan-keinginan yang muncul dalam diri yang sering tidak keturutan. Akhirnya nyalahno sholate, nyalahno sholawate, nyalahno dzikirnya, nyalahkan rotibnya, nyalahkan tahlilannya. Sampai tahlil itu kalau datang sudah niat tahlil bacakan ahli kubur, sudah selesai. Urusan dikasih enggak, urusan nomor 15 enggak penting. Yang sering bermasalah adalah yaitu lah niku loh, monggo diangen, itu kebutuhan rohani yang harus kita cukupi. Apa? Di antara kebutuhan rohani adalah jangan sekali-kali memasukkan penyakit-penyakit yang membuat hati ini menghalang untuk mencari ketenangan. Di antara apa? Ya hasud, tomak, mengharap. Itu penyakit. Ini kalau tidak dikaji, kalau agama tidak hadir dalam tengah kita, mbok sampeyan duwe hajat kabul terus gak akan berhenti. Keinginan-keinginan yang membuat panjenengan ruwet, panjenengan sumpek niku wow. Enten niki pun urusan sing gari sumpek niku dipreni. Alhamdulillah awake dhewe teko iso ngaji, iso teko sholawatan, iso silaturahim. Bagi saya suguhan-suguhan iki bonus, gak ono gak masalah Bapak Ibu sekalian. Sekali-kali di Nurussalam gak usah dikasih makanan. Bawa makanan sendiri. Ya, sekali ngono loh. Jadi sekali-kali enggak usah dikasih makanan. Di Al Ihsan yang sudah pernah hadir, kadang-kadang enggak tak kasih apa-apa. Banyu putih tak kayak banyu jeding barang kadang. Banyu kopi ngoten niku nggih. Supaya apa? Kita ini sudah terlalu banyak tadi itu. Ruhaniyah kita ini hancur. Padahal kebutuhan jasmani kita tercukupi. Mangan yo enak, duwe yo duwe, bojo yo ada. Kegiatan yo jalan, tapi hati kita selalu ruwet. Itu bukan karena masalah di jasmaninya, rohaniyahnya sedang bermasalah. Ya, di antaranya untuk mengisi kebutuhan rohaniyah yaitu ngaji, dzikir. Nek dzikir pun gak usah mikir aneh-aneh. Ya Allah, saya pengen dzikir menyebut nama panjenengan, siapa tahu dengan menyebut nama panjenengan engkau hadirkan rasa ketenangan dalam jiwa. Mungkin saya tidak kaya seperti Ustadz Wahyu misalkan. Mungkin bojoku gak ayu kayak bojone Ustadz Wahyu misalnya. Tapi jenengan menghadirkan ketenangan dengan segala kekurangan, bahkan segala macam permasalahan panjenengan hadirkan. Itu yang disebut dulu pernah saya ngaji di sini, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, yang memberi ketenangan di dalam hatinya orang mukmin. Dudu duwike sampean sing gari tenang. Coba wong sugih-sugih dikira penak, gak iso turu kadang-kadang gitu. Orang yang menganggap di rumah besar enak, enggak, setahun 2 tahun bosen juga. Omah niku tergantung bangunannya atau isinya orangnya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Orang yang pernah punya pikiran, engko nek aku punya rumah besar, uripku tenang. Kira-kira bener gak pikiran kayak gitu? Salah. Lho sampean radio omah gede ngomong salah iku piye? Nek omah sampean gede ya ngomong salah iya, nyatanya rumah ini bukan besarnya yang bikin tenang, tapi orangnya yang ada di dalamnya. Agama tidak menyalahkan punya rumah besar, tidak. Agama hanya menyalahkan kalau sampean punya pikiran, kalau punya rumah besar hati tenang, itu salah. Buat rumah tidak salah, beli mobil tidak salah, punya uang tidak salah. Yang salah adalah menjadikan nanti kalau saya punya uang tenang, punya rumah tenang, tidak salah itu. Yang bikin tenang adalah bagaimana kebutuhan ruhaniyah kita, kebutuhan jasmaniyah kita itu tercukupi. Nutrisi yang ada di dalam jasmani
dan rohaninya kita tercukupi. Kalau urusan jasmani panjenengan sudah ahli semua, sudah pinter, sekarang ngaji ini adalah tugasnya untuk bagaimana rohaninya kita terisi, supaya mungkin rezeki kita tidak melimpah, tidak banyak, mungkin rumah kita tidak besar, mungkin kita tidak punya hal yang banyak, tapi kalau kita mempunyai ruhaniyah yang benar, kita punya asupan yang baik, insya Allah kita akan tenang, hidup kita akan menjadi damai, tentram dimanapun kita berada. Majelis punya tujuan untuk menyebar ketenangan, bukan dengan materi, tidak. Kalau materi panjenengan cari sebanyak-banyak tidak masalah. Tapi cara berpikir kita ini dibenahi supaya apa? Supaya kita mendapatkan ketenangan yang bukan nanti tapi sekarang bisa kita rasakan, yaitu apa? Ketenangan ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngaji singkat ini menjadikan wasilah, menjadikan hati kita, pikiran kita mempunyai pikiran yang baik, hati yang baik, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita, mau yang menyenangkan atau yang tidak, bisa menjadikan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tenang, sehingga kita menjadi orang yang huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau ditanya kira-kira kita ini pengen enggak punya hati tenang, itu pengen enggak? Ketenangan apa yang sampean cari? Ya. Nah ini kita di jawabannya, ketenangan yang dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjalankan perintah Nabi Muhammad, insya Allah nanti Allah yang akan menghadirkan ketenangan di hati panjenengan. Urusan pekerjaan tetap semangat, urusan pengen ini tetap semangat, tapi ingat, urusan ketenangan tetap dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kebutuhan rohani kita di malam ini, kebutuhan jasmani kita sama-sama terisi, sehingga kita pulang dari majelis ini membawa kebaikan dan ketenangan yang insya Allah ketenangan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Demikian ngaji singkat pada malam hari ini. Saya tahu nggak ada makannya, jadi saya agak panjang ngajinya jam 10. Jadi mohon itu kuenya dihabiskan ibu-ibu ya, dihabiskan, jangan ada yang tersisa sama sekali, biar yang sodakoh itu seneng ya bu ya. Nah, kalau masih sisa bungkus ya. Demikian, apabila ada kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.